Baik, di sini kami telah mendownload dataset yang berjudul Spotify Track Record dari web Kaggle. Di sini datanya sangat banyak sekali ya. Bisa dilanjut ke sheet 2. Untuk sheet 2 ini mereduksi data. Nah, ini mengapa kok ada kolom yang diblok menggunakan warna hijau? Nah, saya jelaskan. Kolom yang warna hijau ini yaitu kolom yang kami pilih sebagai variabel independen. Bisa di-scroll ke bawah, Mas. Lalu mengapa ini juga ada kolom yang berwarna merah? Kolom yang berwarna merah ini yaitu data outlier atau data yang perbedaan nilainya itu sangat ekstrim. Di sini di dataset kami tidak ada data missing value, yaitu data yang tidak ada nilainya atau kosong. Ini datanya sudah kami reduksi menjadi 3000 juga. Bisa lanjut ke sheet 3. Jadi sheet nomor 3 ini yaitu sorting data. Di sini berisi 4 variabel yang sudah kami pilih tadi dari dataset tersebut. Lalu kita masukkan ke sheet nomor 3. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kita berada di sheet yang keempat, yaitu hasil pengolahan data. Nah, di sini kan ada 4 data nih, ada 4 cara kita mengolah data. Yang pertama ada mean untuk menghitung rata-rata, median untuk menghitung nilai tengah. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul di dataset. Kemudian ada varian, yaitu nilai yang unik, nilai yang unik seperti itu gampangannya. Kemudian ada deviasi, adalah jika dilihat dari rumusnya itu square F22, yaitu akar dari kolom F sel ke-22. Baris F sel ke-22. Di sini kan kita menggunakan sum, yaitu menghitung semua jumlah data F2 sampai ke F2932 dengan mendapatkan hasil yaitu 34 lebih lah seperti itu. Hasilnya itu sama dengan rumus Excel. Kemudian median juga sama, posisi pertama, posisi kedua, data P1, P2, hasilnya juga sama dengan Excel. Nah, ini tuh semuanya itu sama. Lalu kemudian modus, di sini ditemukan bahwa data yang sering muncul itu adalah angka 1, dan itu pun juga sama dengan rumus Excel-nya. Kemudian varian dan deviasi juga sama. Cara menghitungnya hanya saja rumusnya yang berbeda. Kemudian hal yang sama juga kelompok kami gunakan di kolom duration, loudness, dan kolom valence. Nah, lanjut kita ke tabel normalisasi. Tujuan dari normalisasi sendiri itu apa sih? Nah, tujuan dari normalisasi itu antara popularity, duration, loudness, dan valence ini kan angkanya itu kan sangat berbeda jauh antara plus kemudian ke minus. Ini kan berbeda sangat berbeda jauh, dan itu pun bisa intinya itu jika terlalu jauh perhitungannya agak sulit untuk dihitung gitu, sehingga kita normalisasikan dari range 0 sampai ke range ke 1 gitu.
Pertama ada popularity kan 1 sampai banyak lah pokoknya. Kemudian antara ini kan popularity yang sheet A ini kan masih belum dinormalisasi. Nah, yang M ini adalah yang sudah dinormalisasi. Kalian fokus ke MN, kalian fokus ke ini, keempat ini, MNOP ini. Antara popularity, duration, loudness, dan valence itu kan tidak jauh berbeda, sehingga dia gampangnya lebih mudah untuk dihitung. Berbeda dengan yang di sini. Di sini perbedaan angkanya sangat jauh, sehingga dibutuhkan yang namanya normalisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan tentang distribusi frekuensi. Nah, misal dari kolom popularity ada jumlah datanya ada 2931 dengan minimum data paling rendahnya 1 dan maksimumnya 93. Untuk rentangnya adalah 92 dan juga jumlah kelas yaitu diambil dari 1 ditambah 3,322 dikali log 10 dari B3. B3 ini adalah jumlah datanya. Akhirnya hasilnya adalah 12,5 SK4. Akhirnya dibulatkan menjadi 13 dan juga panjang kelas diperoleh dari pembagian dari jumlah rentang dan juga hasil dari jumlah kelas. Maka diperoleh 7, sekian dan juga dibulatkan menjadi 8. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ada 13 kelas dari jumlah kelas yang sudah dibulatkan dan juga panjang kelasnya adalah 8. Nah, dari 8 ini bisa kita hitung menggunakan CONIF untuk frekuensi berapa sering berapa banyak data yang muncul dalam 1 sampai 8. Dapat sini diambil dari hasil ini dari kolom ini, lalu dicek apakah lebih besar sama dengan dari ini batas bawah dan juga lebih kecil sama dengan batas atasnya. Lalu frekuensi relatif dihitung dengan rumus pembagian antara frekuensi dengan penjumlahan dari semua jumlah frekuensi. Maka ditemukan 17 sekian. Dan juga frekuensi kumulatif diambil dari frekuensi, lalu di baris berikutnya ditambahkan lagi di kumulatif sampai terjumlah sesuai jumlah datanya. Dari frekuensi relatif kumulatif, dari frekuensi kumulatif relatif juga dibagi dari frekuensi kumulatif lalu dibagi dengan jumlah sum dari frekuensi. Lalu duration juga sama seperti tadi, jumlahnya di sini minimum maksimumnya segini, rentangnya dapat dilihat sendiri, lalu jumlah kelas dan juga roundingnya, pembulatannya, panjang kelasnya, maka diperoleh batas atas dan batas bawah dari panjang kelasnya. Untuk penghitungan frekuensi sama, ini sama, semuanya sama. Untuk loudness juga sama. Lalu valence juga sama, perhitungannya sama. Lalu kita buat grafik dari tabel tersebut. Misal distribusi frekuensi popularity dilihat seperti berikut tabelnya. Kelas 1 sampai 8 ada 501 sekian, lalu 9 sampai 675 dan seterusnya. Untuk distribusi frekuensi dalam kolom duration seperti berikut. Dan juga distribusi frekuensi pada kolom loudness seperti berikut. Ada valence seperti berikut. Lalu untuk DFK dan DFRK juga sama penghitungan awalnya. Lalu kita buat kelasnya dari panjang kelas dan juga minimum maksimumnya. Frekuensinya juga dihitung sama. Batas atas diambil dari batas bawah, lalu ditambahkan panjang kelas
dikurangi ini 1 lalu ditambah 0,5 kurang dari, hasilnya ini diambil dari frekuensi atas bawah. Frekuensi ini dari frekuensi, lalu bawahnya ditambahkan sampai terus menerus sampai ketemu hasil sesuai dengan jumlah datanya. Lalu DFK lebih dari itu diambil peroleh dari penjumlahan, lalu dikurangi secara bertahap. DFK kurang dari ini persentasenya diambil dari DFK kurang dari dibagi jumlah datanya, dan DFRK lebih dari diambil dari DFRK kurang dari diambil dari DFK lebih dari lalu dibagi dengan jumlah datanya. Semua perhitungan seperti ini sama juga untuk kolom-kolomnya. Lalu seperti berikut dan juga valen seperti berikut. Nah, diperoleh beberapa grafik kumulatif kurang dari sebagai berikut. Ini untuk popularity, kolom popularity. Ini juga berikut sampai berikut. Lalu untuk kolom duration seperti berikut. Dan juga kolom loudness. Kolom valence grafiknya seperti berikut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.